Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di pertemuan yang pertama, materi pertama terkait dengan mata kuliah Masyarakat Informasi. Di sini kita akan membicarakan masalah konsep dan definisi masyarakat informasi. Sebagaimana kita tahu, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, aktivitas yang dilakukan oleh sebuah komunitas, aktivitas yang dilakukan oleh sebuah individu ataupun kelompok, organisasi, dan lain sebagainya pasti mengalami berbagai macam perkembangan. Apalagi kalau kita melihat di era-era saat ini, di mana yang namanya sebuah teknologi, sebuah informasi itu menjadi sebuah tools, menjadi sebuah kunci penting dalam kegiatan masyarakat sehari. Dari beberapa gambar ilustrasi, dari dua gambar ini dapat kita lihat gambar pertama tadi, kegiatan pembelajar. Kalau yang pertama, kegiatan pembelajaran yang kita tahu modelnya secara konvensional. Kemudian kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang kedua, dia serba yang namanya sebuah dengan bantuan teknologi. Nah, kemudian beralih, ada yang namanya model pembelajaran, dia sudah berbasiskan virtual. Artinya di sini interaksinya sudah bukan secara langsung antara individu dengan individu, tapi melalui media yaitu komputer. Aktivitas-aktivitas ini adalah perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat kita saat ini. Kita akan merefleksikan yang pertama adalah apa jenis masyarakat di mana kita hidup, bagaimana kita bisa memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia kita, kemana semua itu akan membawa kita. Ini sebagai refleksi kita untuk memahami. Konteks pertanyaan tersebut dapat dipandang merupakan tugas dari ilmu sosial untuk menjawab karena berkaitan sama masyarakat. Mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri yang paling penting dari bagaimana kita hidup sekarang. Semakin baik kita dapat melihat di mana kita menuju sehingga kita mungkin mempengaruhi kita nantinya akan pergi. Dalam konteks ini sebagai refleksi kita untuk membuka pola pikir kita ketika kita akan memandang dengan yang namanya konteks masyarakat informasi. Yang pertama perlu kita pahami bahwa muncul cara pandang untuk memahami sebuah masyarakat secara kontemporer, khususnya di era saat ini. Dunia telah memasuki era informasi. Informasi ini mendominasi di segala lini kehidupan masyarakat kita. Informasi menjadi komoditi penting di dalam sebuah masyarakat. Siapa yang dapat informasi, siapa yang memiliki lebih cepat dan lebih banyak informasi, dia yang bisa mengendalikan. Banyak pandangan tentunya yang mengidentifikasi terkait informasi dalam konteks masyarakat. Duff 2000 mengemukakan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan negara-negara lain dengan cara hidup yang serupa. Politisi, pemimpin bisnis, dan pembuat kebijakan memilikinya diambil sebuah gagasan masyarakat informasi ke dalam hati mereka. Dengan Uni Eropa mendesak penyelesaian cepat ke masyarakat informasi global. Dengan demikian, mengikuti di dalam jejak Jepang yang mengikut konsep masyarakat informasi di awal 1970-an. Beberapa negara mengemukakan terkait konsep masyarakat informasi. Tentunya berbagai perspektif informasi di dunia kontemporer membahas pemikir dan teori seperti Daniel Bell, post-industrialisme, John Francis Lautan tentang postmodernisme, dan jargon Habermas di ranah publik. Nah, di sini kita akan melihat bahwa masing-masing kontribusi yang berbeda untuk membuat pemahaman kita tentang masyarakat informasi
Apakah itu berkaitan dengan para karyawan? Contohnya kerah putih, merusak mapan pemikiran intelektual, perluasan pengawasan, dan peningkatan regulasi kehidupan sehari-hari, atau melemahnya masyarakat sipil. Pendekatan pemikiran terkait dengan beberapa konsep masyarakat informasi. Yang pertama dikemukakan oleh Daniel Bell terkait dengan konsepnya post-industrial society. Kemudian Jean Baudrillard, Max Forster, Paul Virilio mengemukakan konsepnya terkait dengan postmodernisme. Manuel Castells konsepnya dengan network society. Jürgen Habermas dengan konsepnya information and democracy. What is an information society? Secara konsep, sebenarnya konsep ini dicanangkan dan muncul sekitar tahun 1970-an. Pembangunan konsep masyarakat informasi dari Daniel Bell, Steiner, Masuda, Father and William Martin dibahas masyarakat informasi berdasarkan pandangan faktual yang mereka amati. Fokus perhatian masyarakat informasi, bagaimana orang memperlakukan informasi, bagaimana penghargaan orang terhadap informasi, bagaimana orang mencari informasi, dan bagaimana kebutuhan orang terhadap sebuah informasi. Konsep masyarakat informasi menurut William Martin dikatakan bahwasannya masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek untuk perubahan sosial dan perkembangan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi disertai pemanfaatan. Dalam konteks masyarakat seperti ini, baik pola hidup dan segala kehidupan selalu bersentuhan dengan informasi dan pengetahuan. Dan memang hal ini telah dibuktikan dengan makin meningkatnya produksi informasi dan pelayanan komunikasi melalui media yang sebagian besar berbasiskan digital, berbasiskan elektronik. Kemudian juga dikemukakan oleh Wiji Suwarno bahwa konsep masyarakat informasi ini adalah suatu keadaan masyarakat ketika produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi komoditi utama, menjadi kegiatan utama. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan informasi adalah inti dari embrio kegiatan masyarakat. Information society atau kita dikenal dengan masyarakat informasi, sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi, teknologi komunikasi terbaru. Dalam masyarakat informasi, orang akan dapat mendapatkan keuntungan yang penuh dari sebuah teknologi baru dengan segala aspek kehidupan seperti di tempat kerja, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang sifatnya entertain. Bila kita lihat dari segi teknologi, maka masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sebagai membantu di dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika dilihat dari segi pekerjaan, masyarakat informasi ada bahwa sekitar 60% secara persentase pekerjaannya atau kegiatannya adalah berkaitan dengan aktivitas kegiatan yang sifatnya itu berkaitan erat dengan informasi dan jasa. Diungkapkan oleh Feder 1994 mengatakan secara implisit masyarakat informasi itu tercermin dalam penggunaan produk komputer, media elektronik, dan media audiovisual yang dominan pada sebuah tatanan masyarakat. Namun demikian, pemahaman tentang masyarakat informasi selalu mengalami perubahan paradigma karena perkembangan teknologi informasi yang tentunya semakin maju. Adapun unsur di dalam masyarakat informasi, Matsial mengungkapkan suatu masyarakat dikatakan masyarakat informasi apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama,
Informasi tentunya menduduki tempat utama sebagai sumber strategis mempengaruhi perekonomian. Yang kedua, teknologi komunikasi dan komputer menyediakan struktur yang memungkinkan informasi diproses dan didistribusikan. Yang ketiga, peningkatan informasi yang dapat diperdagangkan, misalkan siaran satelit, TV, kabel, video, dan pangkalan data online yang menyediakan informasi, itu termasuk informasi yang sifatnya ilmu. Kemudian, pertumbuhan informatisasi ekonomi yang tentunya memudahkan integrasi ekonomi nasional dan regional. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan, atau saya katakan benang merah di sini, bahwa masyarakat informasi merupakan masyarakat yang tentunya selalu bersahabat dengan infrastruktur informasi. Artinya apa di sini? Segala bidang kehidupan mereka selalu memanfaatkan teknologi informasi. Informasi menjadi komoditi utama dalam segala lini kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat informasi adalah masyarakat yang selalu bergantung pada informasi, tentunya dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi sebagai pendukung. Kita perlu memahami terkait dengan masyarakat informasi, kita juga harus memahami terkait kebebasan untuk mendapatkan sebuah informasi. Perlu dicatat bahwa informasi, kebutuhan informasi itu adalah hak setiap individu. Undang-Undang 1945 perubahan kedua pasal 28M. Artinya apa? Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, sampai dalam tahap menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya ini sudah dilindungi oleh undang-undang terkait dengan kebebasan mendapatkan informasi. Dapat kita katakan bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak setiap individu. Bagaimana kalau kita berbicara konteks masyarakat informasi yang ada di Indonesia saat ini? Perlu kita pikirkan secara bersama bagaimana ketika kita melihat fenomena perkembangan masyarakat kita saat ini. Masyarakat Indonesia tentunya sedang menuju ke masyarakat informasi, di mana telah berada dalam fase transisi menuju konteks masyarakat informasi atau menuju sebuah tatanan masyarakat informasi. Hal tersebut dilihat sesuai dengan konteks bahwa dikatakan masyarakat informasi adalah masyarakat yang sepenuhnya menggunakan perangkat teknologi dalam kehidupannya. Masyarakat Indonesia dalam posisi ini sudah ada yang memanfaatkan, dan bahkan banyak era sekarang sebagian besar memanfaatkan teknologi informasi. Akan tetapi di sisi lain belum begitu menyentuh seluruh masyarakat Indonesia secara komprehensif dan universal. Ya, kita lihat di kota, ya, tidak menutup kemungkinan di daerah terpencil dan lain sebagainya masih proses perkembangan di mana teknologi informasi itu untuk sampai ke sana. Dan tentunya ketika kita bicara dalam prioritas, ya sebagian besar memang masyarakat kita sekarang sudah berbasis informasi dan melek teknologi. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah tertentu masih beberapa itu masih tertinggal dan sedang ataupun proses untuk penyebaran informasi dan pemerataan teknologi. Maka dapat kita sebut bahwa dalam konteks ini di Indonesia adalah proses transisi menuju masyarakat informasi yang benar-benar utuh, bahwa masyarakat itu sudah melek dengan teknologi dan informasi menjadi komoditi utama di segala lini kehidupan masyarakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait konsep awal pemahaman kita tentang sebuah masyarakat informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.